Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna di sini ya. Dan di sini ada kawan saya Umar Official. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, seperti yang kalian lihat, teman-teman lihat seperti biasa, bahwasanya saya jarang menampilkan muka di konten-konten saya, teman-teman ya. Tetapi di kesempatan kali ini saya berusaha untuk menampilkan muka nih, untuk berdiskusi bareng, menampilkan wajah kita kali ini. Nah, untuk di kesempatan video kali ini yang akan saya bahas seperti biasa teman-teman, tentang prospek dan nilai, sisi kelebihan dan kekurangannya Pi Network teman-teman ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya bareng Mas Umar Official teman-teman. Dia juga seorang konten creator. Dan saya lagi main ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Mas Umar sampaikan. Nah, di mana Mas Umar ini juga salah satu orang yang saya ajak di Pi Network teman-teman, yang saya ajak di Pi Network, dan dia intinya belum begitu memahami teman-teman. Di sini saya akan sedikit kasih info ataupun pelajaran semaksimal mungkin sebisa saya teman-teman, bahwasanya seperti yang kalian lihat di channel-channel saya sebelumnya, bahwasanya berbeda dengan leader-leader yang lainnya. Saya menginformasikan ke kawan saya ini bahwasanya ini loh, ada Pi Network, ada proyek baru penambangan koin, bahwasanya di mana suatu saat nanti koin ini akan mempunyai nilai teman-teman ya. Berharga dan mempunyai nilai itu berbeda teman-teman ya. Nah, mempunyai nilai itu seberapapun kita akan terima teman-teman. Nah, di sini kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang ingin Mas Umar sampaikan di sini. Insya Allah teman-teman, di sini saya akan menjawab ya, karena sebagai orang yang saya ajak tentunya saya harus bertanggung jawab teman-teman ya, bertanggung jawab menyampaikan informasi yang menurut saya di komunitas saya itu jangan halu teman-teman ya, jangan halu, jangan berlebihan gitu loh. Oke, seperti apa kira-kira Mas Umar yang ingin Mas Umar sampaikan ke saya gitu loh, tentang proyek dan prospek, apa sih kelebihan dan keunggulannya si Picoin ini. Nah, coba. Oke, terima kasih buat Mas Didi ya, yang sudah mengajak saya terjun ke dunia Pi Network. Jujur terus terang, saya di sini masih pemula ya, masih baru banget di sini. Saya mau bertanya sama Mas Didi ya, apa sih keunggulannya tentang Pi Network dan kelemahannya itu apa gitu? Oke, di sini seperti yang kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Di sini Mas Umar, sahabat saya ini, kawan saya ini, di sini saya juga mempunyai tanggung jawab teman-teman, karena Mas Umar ini termasuk orang yang saya ajak. Di sini dia bertanya keunggulan dan kelemahan teman-teman ya, keunggulan dan kelemahan koin Pi Network itu Mas Umar ya. Di sini saya akan jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kalau menurut diri pribadi saya keunggulannya teman-teman, di sini bahwasannya koin kripto itu kan sudah banyak teman-teman ya, koin kripto sudah banyak Mas Umar. Ada Bitcoin, Ethereum, ada untuk menjadi perbandingan ya, ada Dogecoin, ada Solana, ada Polkadot, ada XRP, ada Cardano. Tetapi Picoin inilah yang mempunyai marketplace Mas Umar ya, marketplace ataupun toko online-nya. Nah, toko online-nya yang nanti bila mana proyek Pi Network ini berhasil, kita bisa barter menggunakan koin Pi itu. Nah, kita bisa membeli barang menggunakan koin Pi itu. Nah, itu dalam catatan kita harus lulus KYC terlebih dahulu, dan juga di mana Picoin itu sudah mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat gitu Mas Umar. Untuk kelebihan yang saya dapatkan, yang saya bisa simpulkan ke Mas Umar. Nah, untuk kelemahannya itu apa? Nah, untuk kelemahannya kan di sini saya akan menyebutkan kelemahan Pi Network itu, menurut saya waktunya tuh diundur-undur terus Mas Umar ya. Dimana Pi Network itu kan dulu pernah disimpulkan ataupun pernah menjanjikan mainnet itu akan di awal Januari, terus
di bulan November KYC massal, bahkan di Desember ini akan KYC massal menurut informasi, tapi sampai sekarang pun masih diundur-undur. Nah, tetapi untuk mainnet tahap pertama di Pi Network ini sudah, Mas Umar ya, di Pi Network ini untuk mainnet tahap pertama itu sudah. Nah, mainnet tahap pertama itu bisa dikatakan menurut informasi dari core team, dalam mainnet tahap pertama itu mainnet yang tertutup, dimana bisa digunakan itu di dalam aplikasinya saja, di dalam Pi browser. Nah, dimana di mainnet pertama itu, nah setelah itu kan ada mainnet kedua, dimana mainnet kedua itu menurut informasi dari core team itu selambat-lambatnya bulan Maret, secepat-cepatnya bulan Maret, selambat-lambatnya bulan Juni 2022. Nah, dia baru mainnet terbuka dan mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat. Nah, menurut saya informasi untuk Mas Umar seperti itu ya. Jadi menambang koin Pi Network bisa dikatakan menambang ya cukup mudah ya Mas Umar, cukup klik petir. Nah, tetapi di sini saya perlu menyimpulkan, perlu memberi arahan juga kepada Mas Umar bahwasanya jangan terlalu berlebihan Mas Umar ya. Di sini tuh jangan terlalu berlebihan, karena apa? Karena tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, yang pasti itu hanyalah kematian teman-teman. Semua orang tuh pasti ya di proyek PiCoin itu tidak ada yang pasti teman-teman. Ya kita sebisa mungkin kita support bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng proyek ini supaya goal nantinya, supaya kita bisa menikmati hasil dari penambangan kita. Kita bisa berbelanja menggunakan koin Pi, kita bisa apa dan yang lain-lain lah teman-teman. Nah, di sini untuk komunitas saya di sini juga ada teman saya juga, ada yang menambang juga yang saya ajak gitu ya. Tapi perlu kalian pahami juga teman-teman, saya bukan tipikal orang yang, "Woi, sini menambang. Nanti kamu bisa beli rumah, bisa beli sawah." Kalau mainnet itu bukan tipe saya teman-teman. Saya beri arahan semaksimal mungkin, saya beri perbandingan dengan kripto-kripto yang lain. Saya ajarkan juga nanti jual beli ya, staking kayak gitu teman-teman ya. Oke, untuk mungkin ada pertanyaan yang lain yang Mas Umar ingin sampaikan, yang Mas Umar ingin pertanyakan kepada saya. Oke teman-teman, kita mulai lagi ya. Tadi ngopi dulu, sekarang pun sudah ngopi, tadi ngopi lagi. Ayo Mas Adi ngopi dulu. Nah, Mas Jeffrey ngopi ya. Oke, begini ya Mas Didi, pertanyaan selanjutnya ya. Ada kira-kira saya mau bertanya dulu, kira-kira Mas Adi mempunyai berapa pertanyaan? Kalau menurut saya ada 3 pertanyaan. Oke, boleh. Ini yang pertama ya, bagaimana sih caranya menukar PiCoin ke mata uang fiat? Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita membelanjakan PiCoin? Yang ketiga, terus yang ketiga, berapa sih total supply PiCoin itu? Oke. Jadi di sini saya akan jawab secara rinci satu persatu, sebisa saya semaksimal mungkin dengan real data teman-teman ya. Di sini perlu kita kaji bahwasanya Mas Umar tadi bertanya bagaimana sih cara menukarkan PiCoin ke mata uang fiat. Nah, di sini saya akan jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Di sini bahwasanya per hari ini dibuat, per bulan ini Desember akhir tahun 2021, bahwasanya belum bisa Mas Umar ya, belum bisa PiCoin itu ditukarkan ke mata uang fiat, itu belum bisa. Karena apa? Karena itu dia belum mainnet terbuka, itu belum. Dalam artian, dalam kita garis bawahi, garis miring, itu belum mempunyai nilai tukar ke mata uang fiat. Nah, jika mempunyai nilai tukar ke mata uang fiat, lalu bagaimana mencairkannya? Ya gitu kan? Iya, gimana? Nah, itu harus melewati exchanger cryptocurrency. Nah, kalau di Indonesia kan banyak seperti Toko Kripto, Indodax, Pintu, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk di globalnya ada Binance, Wobuy, dan lain-lain. Itu adalah exchanger di mana kita bisa memperjualbelikan aset kita yang bernama kripto nanti teman-temannya, Pi Network nanti itu akan kita bisa perjualbelikan,
bisa staking di situ, dan bisa yang lain-lain. Intinya kalau mau menukarkan itu harus melewati exchanger kripto dan harus mempunyai nilai tukar terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi apa, Mas Adi? Bisa di itu? Bagaimana sih cara kita membelanjakan Picoin itu? Oh, itu untuk berbelanja ya. Iya. Bahwasanya memang tujuan Pi Network itu untuk bisa dipergunakan sebagai alat barter, sebagai alat belanja ya. Dimana Pi Network itu suatu saat nanti kita masuk ke marketplace, ke toko-toko online, yang dimana seperti HP yang kita punya, laptop yang kita punya, motor yang kita punya, barang-barang otomotif dan juga banyak yang lain, itu digadang-gadangkan bisa dibayarkan atau kita bisa membeli bayarnya dengan koin Pi Network kita. Misalnya kurang lebih seperti itu yang informasi yang dapat saya sampaikan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, berapa sih total supply Picoin itu? nah ini total supply ya, sering juga banyak teman-teman sebelum adanya roadmap ataupun read more ya, kalau di aplikasi Pi Network itu kan ada tulisan read more, baca keterangan lebih lanjut di situ. Sekarang sudah tertera teman-teman ya, sekarang sudah tertera bahwasanya total supply dari Picoin itu berada di angka 100 miliar. 100 miliar itu pun belum pasti. Itu hanya prediksi dari core team, karena total supply itu bisa berkurang juga bisa bertambah, itu belum pasti menurut informasi, dan saya pun sudah menjelaskannya di konten sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengenai ataupun menjawab pertanyaan yang berapa total supply ya. Nah, di sini untuk total supply Picoin itu berada di 100 miliar teman-teman ya, banyak banget. Dan di situ ya, dari 100 miliar itu kalau real dia ditetapkan oleh core team, 80% itu untuk pionir ya, 80% itu untuk pionir teman-teman, yang 20% itu untuk core team. Di sini bisa kita garis bawahi 80 miliar untuk pionir di seluruh dunia, 20 miliar itu untuk core team teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kalau kita berpandangan di dalam total supply Picoin tersebut, bisa digarisbawahi, bisa kita asumsikan, bisa kita prediksikan. Dengan total supply yang sebanyak itu, menurut diri pribadi saya, menurut asumsi pendapat saya, kalau mengenai total supply segitu, kalau harga menurut konsensus itu kan 100 sampai 1000, itu yang saya sering istilahnya permasalahkan teman-teman, karena itu menurut saya tidak logis Mas Umar ya. Tidak logis, istilahnya jauh banget itu harganya, tidak masuk akal kalau menurut saya, mengingat total supply-nya yang sebanyak itu. Nah, di sini juga saya selalu menyarankan ataupun saya selalu mengkritik kepada orang-orang yang mengajak teman-temannya, orang-orang yang mengajak keluarganya, mengajak teman, bahwasanya ayo ikut sini nambang koin Pi Network, ikut, nanti kalau mainnet bisa beli sawah, bisa beli mobil, bisa beli ini, tukar itu. Itu yang saya sering bicarakan, yang sering saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Saya tuh istilahnya kasihan ya. Memang HP-nya HP Anda, internet Anda, waktu Anda. Tapi yang saya kasihan tuh gini loh, jika harapan teman-teman semuanya tidak sesuai dengan fakta, nanti ketika mainnet tidak sesuai harga, itu pasti akan ada kecewaan. Mas Hadi. Makanya saya kan dari kemarin-kemarin selalu bilang kan ke Mas Hadi, jangan selalu halu, kita klik petir ya klik petir, nambang ya nambang, kayak gitu. Kita proyeknya tuh kita dukung lah semaksimal mungkin, perkembangannya kita ikuti kayak gitu kan. Oke. Jadi untuk kesempatan video kali ini Mas Umar, jadi kemungkinan tadi sudah ada yang pertama itu tadi untuk kelemahan dan kelebihan ya, keunggulan. Berarti untuk Mas Umar ada 5 pertanyaan yang sudah saya jawab. Nah, di sini kemungkinan Mas Umar ada informasi tambahan untuk mensupport teman-teman semuanya. Gimana tuh informasi tambahan? Oke, untuk semua pionir terutama yang di Indonesia ya, tetap semangat nambangnya. Tetap berpikir optimis dan kita dukung proyeknya. Semoga yang kita tunggu bertahun-tahun bisa kita rasakan dia manfaatnya.
salam sukses. Jangan terlalu halu dan berlebihan. Oke, salam petir. Salam petir. Terima kasih. Saya di sini Didi Priyatna dan di sini Dan saya Umar Official. oke, terima kasih. Jika ada informasi tambahan, silahkan ditulis di kolom komentar di sini ya. Jika ada informasi ataupun berita, linknya ditulis di kolom komentar teman-teman. Di sini saya Didi Priyatna dan Umar Official. undur diri. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe channel saya dan juga Umar Official. oke, terima kasih. Salam sukses, salam petir. Salam petir.